Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfalia Susanti, NIM 21042063. Di sini saya akan membuat sebuah jadwal, yaitu jadwal mata kuliah, yang dimana guna untuk memenuhi tugas aplikasi komputer administrasi. Nah, jadi pada langkah pertama, kita itu harus mengetahui gitu terkait jadwal mata kuliah. Jadwal mata kuliah itu kan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Memerlukan 5 elemen untuk ke kirinya gitu. Otomatis membutuhkan sesi yang lumayan lebar untuk ke samping gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya memakai page layout, kemudian memakai orientation-nya itu berupa landscape. Jadi kertasnya itu landscape bentuknya gitu. Oke. Hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah membuat judul besar gitu terkait untuk apa sih ini gitu. Jadi yang pertama kali kita buat judul yaitu seperti Mr. Thompson's Weekly Lesson Plan. Kemudian di bawahnya kita itu harus memberikan sebuah keterangan waktu seperti bulan Mei ya, tanggal 14 sampai 16 tahun 2006. Nah, untuk itu di sini saya mengubah angka Romawinya, yaitu kita blok semua dulu. Kita klik home, kemudian kita ganti angka Romawinya itu menjadi Times New Roman, kemudian kita ubah ukurannya jadi 12. Kita rata tengahkan dan kemudian kita bold. Supaya dari sini itu responden kita langsung bisa mengetahui gitu terkait apa sih inti dari informasi ini. Nah, setelah membuat judul itu kita langsung membuat tabelnya. Nah, tadi saya telah mengatakan bahwasanya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 item kan? Kemudian 5 item ke samping ditambah dengan penomoran yaitu berarti 6 item ke samping. Berarti kita klik insert, menu insert, kemudian kita klik table, kemudian 6 samping, kita tarik 6 samping, terus kita sesuaikan dengan kotak yang nanti sampai ke bawah. Kemudian ini kita langsung buat keterangannya seperti Monday, kemudian Wednesday, kemudian Wednesday, kemudian Thursday, dan Friday. Oke. Nah, ke judul-judul ini kemudian kita bold, kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Nah, kemudian pada kotak ke kiri ke bawah itu kita berikan keterangan waktu. Nah, seperti pada pukul 8.00 AM. Nah, keterangan ini kita bold juga, teman-teman. Kemudian kita langsung kita masukkan jadwalnya gitu. Mata kuliahnya seperti language arts misalnya kan. Terus kemudian di bawahnya itu ada bagiannya. Nah, bagian tersebut kita ambil dari poin ini. Nah, seperti ini. Kita langsung tulis seperti komas gitu. Terus ini bisa dikatakan halamannya gitu. Pada hari itu mempelajari itu sampai halaman itu gitu. Nah, kemudian pada bagian 2 itu seperti ini exercise on page 138. Nah, tuh. Kemudian test day itu sama seperti ini, language arts. Kemudian di bawahnya itu sama seperti tadi menggunakan simbol atau bagian ya kan, yaitu more about commas. Pada itu kemudian page 139 sampai 10 misalnya kan. Kemudian pada bagian 2 yaitu commas exercise beyond page 141 gitu. Kemudian di Wednesday-nya itu sama language arts
Sama seperti tadi, kita menggunakan bagian juga seperti koma squeeze. Oh, squeeze ya. Koma squeeze. Kemudian yang kedua itu ada poetry introduction. Nah, itu pada halaman 323 lah misalnya kan, sampai halaman. Kemudian Thursday, itu sama, itu seperti language art. Nah, bagiannya itu yang pertama adalah raise back 326 gitu. Sampai 7 misalnya. Nah, kemudian pada bagian keduanya, read and discuss the poem on page 328. Oh ya, yang ini pakai bagian ya, pakai poin. Kemudian Friday. Ini sama language art. Kemudian bagiannya adalah meter text 329 sampai 30. Kemudian read and discuss the poem on page 321. Ya pakai poin. Kemudian yang kedua yaitu jam 9 ini kita bold juga ya, kita bold, terus kita buat mata kuliahnya seperti matematik gitu, matematika. Nah, contohnya adalah simplifying fractions to fact 321 231 sampai 3. Kemudian yang keduanya adalah completing exercise on page 23. Nah, ini juga kita berikan poin. Oke. Terus yang kedua itu juga sama mat juga, matematika. Terus kita buat yaitu multiplying pada halaman page 235 sampai halaman 7. Oke. Kemudian yang kedua complete exercise on page 238 kita. Nah, ini juga kita kemudian matematika lagi. Ini kita giniin aja lah ya. Divine fraction. Nah, kita giniin aja, kita samain aja ya. Nah, ini 235 238 misalnya. Ini seperti 9. Terus kemudian ini juga math. Nah, pada bagian ini kita buat review. Fraction. Kemudian complete unit review exercise on page 240. Ini juga matematika, fractions, test,
kemudian introduce decimals. Oke, pada pukul. Kemudian kita lanjutkan keterangan waktunya itu pada jam 10 ya. Pada jam 10 AM. Nah, di sini kita juga jangan lupa untuk memboldnya. Nah, kita buat keterangannya di sini adalah break. Nah, jadi ketiga ini 3 break gitu. Break. Sini break, sini juga break, sini break, dan di sini juga break. Nah, kemudian pada pukul 11.00 pada pukul 11 siang yaitu mata pelajarannya adalah sains. Nah, sains. Kemudian bagiannya adalah parts of a plant. Nah, kemudian PEX 188 sampai 91 misalnya. Terus pada bagian keduanya yaitu parts of plant and O. Sama seperti tadi, kita bakal membuat menjadi poin. Kemudian pada hari Thursday, pada hari test day-nya, sama sains yaitu tentang part of flower itu PEX 192 sampai 5. Nah, kemudian pada bagian kedua yaitu parts of flower and out. Jangan lupa kita kasih bagian lagi. Kemudian sama seperti yang tadi, sains juga. Kemudian bagiannya adalah parts of seed itu PEX 196 sampai 9. Kemudian bagian duanya adalah parts of seed and out. Sama kita buat juga menjadi poin. Kemudian masih sama dengan sains. Bagiannya adalah review ya. Review parts of plant, flower and seed. Kemudian pada bagian kedua yaitu a single report on plant. Nah, ini juga kita berikan poin. Ini maksudnya adalah kegiatannya ya. Kemudian masih sama sains ya. Bagiannya yaitu begin writing report on plants. Kemudian plant diagram to create on the computer next week. Nah, bagian ini kita juga membuat menjadi poin. Oke, kita lanjut pada jam 12. Jam 12, jangan lupa kita bold. Yaitu kita buat mata kuliahnya, kita buat jam istirahat, berarti lunch ya. Lunch, makan siang. Ini jangan lupa kita bold juga. Nah, ini kita copy aja. Oke, pada jam 11. Pada jam 1 siang, jangan lupa kita bold lagi. Nah, itu nama mata kuliahnya social student.
Nah, hal yang harus kita pelajari adalah ini, ancient Rome. Itu pada halaman 140, 190 sampai. Nah, yang ini kita jangan lupa kita berikan poin juga, walaupun cuma satu ya poinnya. Kayak social studies student. Jadi yang kedua itu bagiannya adalah more on ancient Rome, itu page 195 ya sampai 9. Kemudian answers and discuss question on page 200. Ini jangan lupa kita berikan poin juga. Oke, lanjut. Hari berikutnya juga social student, yaitu bagiannya adalah more on ancient Rome, yaitu page 195 sampai 9. Oke, kemudian yaitu answer sama and question on page 200 juga. Ini jangan lupa kita berikan poin juga. Kemudian lens, yaitu runs democratic government itu pada page 201 sampai 6. Oke. Masih sama social student. Oke, social students. Kemudian in class essay about the effects of democratic government. Oke. Jangan lupa kita buat ini. Ada beberapa yang typo ya teman-teman. Nah, kemudian pada jam 2 siang itu kita jangan lupa kita bold. Oke, kita bold. Nah, itu kelasnya itu adalah music. Itu learn new song for next month graduation ceremony. Oke, jangan lupa kita berikan poin. Oke, masih sama ya, masih music sampai akhir. Yaitu write a timeline of important event in ancient Rome. Ini jangan lupa kita berikan poin juga. Kemudian masih music, yaitu pick poetry books that students when to read for language art. Oke, ini jangan lupa kita berikan poin. Kemudian masih music, itu tentang internet research for science report.
Oke. Sip. Oke, music yang terakhir ya. Make posters for school recycling program. Oke. Nah, jadi inilah bentuk atau contoh dari jadwal gitu, jadwal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap hari gitu, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat gitu. Jadi di dalam tabel ini terdapat nama mata kuliahnya. Kemudian di bawah nama mata kuliah tersebut terdapat pembagian tugasnya gitu. Jadi pada halaman hari Senin pada halaman sekian, kemudian pada hari Selasa dilanjutkan pada halaman sekian gitu. Nah, jadi begitulah pembuatan terkait jadwal gitu. Terkait di sini adalah jadwal pembelajaran oleh Mr. Thompson pada bulan Mei tahun 2006 gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.